Hah? Film Parasit juara Oscar? Gak salah. Memangnya orang-orang pada paham bahasa Korea. Tapi kok bisa ya masuk juara Oscar? Emang subtitle penting gitu? Bukannya malah ganggu ya penampilan visualnya? Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya Gwineth Mandala, Paulina Irena, Yohanes Nugroho, dan Immanuela Devina akan menjelaskan untuk teman-teman semua tentang bagaimana film Parasit melawan hegemoni Hollywood. So, buat teman-teman yang udah bertanya-tanya dari tadi, yuk langsung aja simak penjelasan berikut ini. Bermula pada tahun 1830-an, teknologi perfilman ini dijejaki oleh tokoh Joseph Letew dan Simon Stamper yang kemudian bersama mengembangkan suatu perangkat yang disebut phenakistoscope. Kemudian di tahun 1891, Edison berhasil menemukan perangkat lainnya, yakni kinetoskop yang merupakan mesin dengan lubang pengintip yang bisa dilihat seseorang untuk melihat tayangan strip film bergerak menggunakan media cahaya. Seiring berjalannya waktu, produksi film terus berjalan dan berkembang pesat. Didukung dengan kecanggihan teknologi yang ada, hingga saat ini, industri perfilman kemudian mampu menghasilkan beragam jenis film. Dengan begitu, film kemudian dipandang sebagai suatu komoditas industri. Arus informasi dan media dunia telah berjalan begitu pesat, salah satunya diwakili oleh industri perfilman. Film merupakan hasil produksi dari media massa yang multidimensional juga kompleks. Film menjadi media komunikasi massa yang mampu mengkomunikasikan suatu realita dalam kehidupan sehari-hari atau menjadi gambaran atas kehidupan bermasyarakat. Kehadirannya di tengah kehidupan manusia dewasa ini semakin penting dan setara dengan media lain. Selain menjadi komoditas ekonomi, film pun menjadi media komunikasi bersifat audiovisual yang mampu menjadi sarana penerangan atau entertainment, edukasi, serta hiburan. Perkembangan teknologi digital yang ada saat ini telah mengiring industri film sebagai bagian dalam industri kreatif, di mana dunia perfilman memiliki daya saing tinggi dalam perkembangan ekonomi kreatif. Industri film menjadi ajang pengembangan yang berkembang cepat. Dimulai dari adanya industri perfilman Hollywood yang ada sejak 100 tahun lalu yang tentunya menjadi komunitas perfilman tertua, tepatnya di tahun 1870-an. Kepopuleritasan Hollywood ini berdampak pada negara lainnya, diikuti dengan adanya pusat perfilman di India, tepatnya di kota Bombay, sehingga mereka menjulukinya dengan istilah Bollywood yang mulai berproduksi di tahun 1913. Kemudian industri film ketiga yang cukup populer ialah Hollywood, yakni industri film dari Korea. Persaingan industri film global ini terus berlanjut dan menjadikannya sebagai media komunikasi dunia. Industri film yang mengglobal ini menjadi alat pertukaran informasi antar sesama negara, seperti adanya pengetahuan budaya baru yang bisa dilihat dari film yang ditayangkan secara global ini. Nah, perkembangan industri film ini juga sudah membangun budaya persaingan yang baru bagi dunia, terutama dalam produksi film yang bergerak di bidang industri perfilman. Bukan cuma produksi filmnya, tapi minat masyarakat terhadap industri juga mengalami peningkatan. Jadi nggak salah kalau misalnya film telah menjadi sorotan dunia serta para peminatnya yang sangat menanti-nanti keluaran film-film terbaru. Seperti yang dikatakan oleh Gwyneth tadi, Hollywood adalah komunitas perfilman tertua yang ada di dunia. Dan Hollywood telah menyumbang sebagian besar perhatian masyarakat untuk berkontribusi dalam industri perfilman. Jadi perkembangan industri film ini bukan hanya sekedar bagaimana produksi film yang berkualitas, tapi keterlibatan masyarakat dalam industri perfilman ini. Berkat kemajuan dan perkembangan film-film yang diproduksi oleh industri perfilman ini telah meningkatkan popularitas Hollywood di dunia. Apa aja sih perusahaan dan studio produksi perfilman dari Hollywood ini? Yang pertama ada Universal Pictures. Studio ini telah memulai produksinya sejak tahun 1928 dan meraih kesuksesan lewat film-film yang bertemakan monster atau bertajuk monsternya. Universal Pictures meraih kesuksesan pada tahun 2017 sebesar 14,98% berkat film yang diproduksi oleh Steven Spielberg. Selanjutnya ada Paramount Pictures yang meraih reputasi tinggi mendapat julukan studio bintang di tahun 1934
Meskipun pada 1948 mengalami penyurutan disebabkan oleh penuntutan Mahkamah Agung untuk menyerahkan rantai teaternya, Paramount Pictures menunjukkan kebangkitannya di tahun 1971. Hingga saat ini masih tetap memproduksi film-film, salah satunya yang paling fenomenal adalah film Titanic. Kemudian ada Walt Disney. Siapa sih yang nggak kenal dengan studio yang satu ini? Popularitasnya yang tinggi dikenal sebagai studio film, live action, dan animasinya. Walt Disney meraih kesuksesan serta memberi sokongan terhadap kemajuan minat masyarakat, terutama di kalangan anak-anak di dunia. Yang terakhir ada Warner Bros. Studio Hollywood yang paling dikenal dengan karakter film animasinya yang stabil, terutama di tahun 1920, telah banyak menarik perhatian dunia terhadap produksi filmnya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh terkait hegemoni Hollywood, kita mulai dulu bahas dari sejarahnya. Negara Barat, khususnya Amerika Serikat, itu negara yang secara nyata menguasai media. Sebagai negara maju, mereka terus berusaha mencari tahu pangsa-pasar potensial hingga mereka menemukan industri film. Industri film merupakan industri media yang mengusung nilai kapitalisme. Nilai kapitalisme itu nilai merebut, merampas, berkompetisi, bersifat bebas dan tidak ada aturan yang tegas terkait jumlah maupun harga dari pasar tersebut. Nah, industri film ini semakin berkembang seiring teknologi yang berkembang dan juga adanya modal. Industri film yang secara nyata menguasai berbagai belahan dunia adalah industri film dari Hollywood. Hollywood itu berhasil menghegemoni karena mereka tidak hanya menawarkan sisi dari aktor maupun aktrisnya. Hollywood memberikan sisi-sisi lain yang menjadi soft power. Soft power adalah bentuk imperialisme Amerika Serikat yang akhirnya dapat mempengaruhi secara perlahan terhadap negara-negara lainnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan hegemoni. Hegemoni itu secara pengertiannya merupakan kepemimpinan hegemonik terhadap kelompok proletar. Hegemoni merupakan konsep yang dielaborasi sebagai supremasi kelompok dalam mewujudkan diri sebagai dominasi kepemimpinan intelektual dan moral. Namun, di sisi lain, dominasi ini juga dapat menjadi sesuatu yang bertujuan menghancurkan atau menundukkan kelompok oposisi. Nah, oleh Gramsci sempat ditegaskan bahwa hegemoni itu dapat terjadi bukan karena rantai penindasan, tapi rantai kemenangan. Hegemoni itu merujuk pada kedudukan ideologis kelompok atau kelas yang lebih tinggi terhadap lainnya. Jadi hegemoni merupakan kemampuan kelompok dominan memengaruhi kelompok tertindas untuk mengikuti apa yang ditampilkan menjadi sesuatu yang biasa atau yang lazim. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan hegemoni perfilman Hollywood. Dinamika pasar bebas dunia juga memengaruhi perfilman dunia. Pernyataan ini terlihat dari bagaimana penyebaran film Hollywood terjadi. Nah, pemerintahan Inggris itu terus-menerus menekankan sikap semangat individualisme dan membuka peluang bagi kolektivisme, serta mengadopsi sistem protektif dengan tetap mendorong liberalisme. Peredaran film Hollywood itu menjangkau hingga 100 dunia. Distribusi film Hollywood ini mendominasi negara-negara lain, bahkan memberi dampak terhadap negara-negara tujuan, seperti permasalahan dalam tataran eksibisi atau bioskop. Pasar bebas dunia perfilman memperlihatkan dengan sangat jelas bentuk hegemoni Hollywood menjadi pusat media massa seperti televisi dunia, termasuk pula di dalamnya perfilman. Amerika Serikat bahkan pernah mengklaim bahwa Hollywood merupakan barometer untuk film dunia. Selain itu, dominasi film Hollywood ini tidak hanya terjadi di aspek produksinya, tapi juga distribusinya. Distribusi film Hollywood itu merajai hingga 93% dari penghasilan perfilman Inggris, dan dengan perhitungan rata-rata industri film Hollywood itu mencapai 70% negara-negara di Eropa. Berdasarkan hegemoni tersebut, industri film dimanapun termasuk Korea Selatan harus bisa bersaing dengan kompetitif dengan film Hollywood dari Amerika Serikat. Pada tahun 2019, di box office Korea, 6 dari 10 film teratasnya adalah film dari Hollywood. Dan pada saat yang bersamaan di Amerika Serikat, film berbahasa asing itu tidak masuk dalam 50 besar. Dan Parasite sendiri pada saat itu hampir tidak masuk ke 100 besar box office-nya Amerika. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Parasite, film pada topik utama video kali ini, kita akan melihat sekilas tentang bagaimana sejarah industri film Korea Selatan. Pada tahun 1945 sampai 1948, pemerintah militer Angkatan Darat Amerika Serikat datang ke Korea Selatan.
Mereka membawa industri film dan tentunya menguasai Korea Selatan pada saat itu. Industri film Korea Selatan, film-film lokal kurang didistribusikan. Dan pada saat itu juga terdapat perang Korea yang mengakibatkan basis industri di Korea Selatan itu hancur. Para pembuat film lokal pada saat itu harus membuat film berita dan juga dokumenter demi menjalani hidup mereka untuk pemerintah militer Angkatan Darat Amerika Serikat. Lalu selanjutnya pada tahun 1986 sampai 2006 melihat kehancuran tersebut, pemerintah Korea Selatan mulai memikirkan kebijakan-kebijakan untuk menjaga produk lokal mereka. Untuk industri film sendiri, mereka memberikan batasan untuk film impor dari Hollywood dan juga jam penayangannya. Mereka memiliki jumlah hari minimum di mana film lokal itu harus ditayangkan, yaitu sebesar 100 hari, 100 lebih hari. Nah, selanjutnya pada tahun 2006, pemerintah Korea Selatan memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Dan karena dikuasai oleh film Hollywood pada saat itu, pemerintah Korea harus mengurangi jumlah penayangan film lokal mereka menjadi 73 hari dalam setahun. Nah, karena situasi yang sangat memprihatinkan tersebut, pemerintah Korea akhirnya memberikan bantuan berupa insentif finansial terhadap industri film di Korea Selatan. Nah, pada saat itulah lingkungan yang mendukung mengakibatkan K-Wave, Korean Wave, Hallyu Wave berupa musik, industri film, dan juga yang lainnya mulai muncul di dunia. Dan salah satu ekspor yang berhasil dan juga terkenal adalah film Parasite karya sutradara Bong Joon-ho. Film Parasite ini adalah film dengan tema komedi gelap yang dirilis pada tahun 2019. Film ini digarap oleh sutradara Bong Joon-ho dan juga Han Jin-won. Film ini menceritakan tentang keluarga miskin yang mulai bekerja pada keluarga kaya dan juga terkenal, yang diawali dari anak mereka yang menjadi tutor atau guru les yang dibayar mahal. Film ini mendapatkan banyak sekali penghargaan dan salah satunya mendapatkan Best Picture pada Academy Awards yang ke-92. Keberhasilan ini menyebabkan menjadi film berbahasa asing pertama yang mendapatkan kategori film terbaik. Nah, selain mendapatkan banyak pencapaian yang luar biasa, pujian, dan juga kemenangan, sebenarnya kehadiran Parasite ini juga membuktikan adanya hegemoni dan juga kapitalisme di Amerika Serikat. Saat menerima penghargaan pada acara Golden Globe Awards 2020, sutradara Bong Joon-ho menyampaikan pidatonya dan juga menyampaikan kalimat seperti berikut. Nah, jika kita melihat kalimat ini sebenarnya menyindir Amerika Serikat yang tidak menghargai film berbahasa asing karena menggunakan subtitle. Memang pada saat ini film berbahasa asing itu kurang mendapatkan perhatian bagi para penonton di Amerika Serikat. Maka dari itu kehadiran Parasite yang mendapatkan hadiah utama pada penghargaan akademi tentunya mengejutkan semua orang. Lalu apa sebenarnya arti kemenangan Parasite ini bagi industri film di Korea Selatan sendiri? Kemenangan Parasite ini menjadi petanda bagi dunia untuk melihat kembali budaya dan bahkan film yang ada di Korea Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Korean Wave mulai mengalahkan hegemoni Hollywood. Dan juga kemenangan Parasite ini membuat Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan memberikan dana lebih untuk investasi di film Korea Selatan, yaitu sebesar 100 miliar won atau setara dengan 70 miliar rupiah. Hal ini tentunya akan membantu industri film yang ada di Korea Selatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang hegemoni yang ada di Amerika Serikat dan bagaimana sebenarnya subtitle itu mempengaruhi penonton yang di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya bagaimana sih perlawanan hegemoni oleh industri Korea? Sutradara Bong melalui Parasite ini membawa konsep dark critical comedy. Ia menyinggung bagaimana kesenjangan kelas yang terjadi di Korea Selatan. Selain itu juga ada kesetaraan gender yang disampaikan lewat penempatan karakter serta porsi dari para pemainnya. Hingga produk film dari Korea Selatan ini mempunyai kelebihan, yakni dapat menyentuh emosi dan empati dari para penontonnya. Banyak peneliti dan ahli yang mengatakan bahwa dengan Parasite ini menghubungkan audiens internasional atau penonton luar dengan menggunakan tema yang universal atau membahas isu sosial yang bisa ada di negara manapun. Salah satu penelitinya adalah Profesor Seni Visual dari Universitas Harvard, yakni Alfred Guzzi.
mengatakan kalau tema perbedaan kekayaan dan konsumerisme global sangat tepat waktu bagi konsumen Amerika. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi protes Occupy Wall Street. Selain itu ada profesor seni pertunjukan dan media dari Universitas Cornell yakni Austin Boone yang mengatakan bahwa tema keluarga ini memiliki resonansi yang luas. Fokus film pada keluarga yang berusaha memperbaiki nasib mereka dengan gaya rumah juga terasa dekat dengan para penontonnya. Film Parasite mendapat bantuan dari pemilik industri layar lebar Korea yakni Mickey Lee atau Mi Kyung Lee, seorang wakil direktur grup konglomerat CJ Group. Mickey Lee adalah tokoh yang sangat membantu kesuksesan Parasite. CJ Group terlibat dalam produksi perfilman, pembiayaan, perizinan, distribusi, dan bahkan pameran serta penayangan. Kalau dikenal lebih dekat, grup konglomerat ini membawahi bisnis hiburan di Korea Selatan mulai dari studio film, sinema, produksi film, drama, layar kaca, industri musik, dan kuliner. Mickey Lee berperan lewat memberikan biaya dalam jumlah besar untuk pemasaran dan lobby di seluruh Academy Awards. Karena faktanya, sebuah film tidak hanya dibuat oleh visi sutradara, tetapi juga oleh teknologi dan modal. Kemudian bagaimana sih wujud hegemoni dari Amerika Serikat? Melalui pidato yang disampaikan oleh sutradara Bong yang mengkritiki bahwa Oscar itu adalah acara yang sangat lokal, atau maksudnya pemenang-pemenang dari kejuaraan ini, dari penghargaan ini adalah karya-karya dari Amerika Serikat. Buat apa Oscar disebut sebagai penghargaan dunia jika pemenangnya itu hanya dari Amerika? Orang Amerika terkejut ketika dikatakan sebagai lokal, sebuah kritik yang belum pernah mereka terima sebelumnya. Karena orang Amerika itu menyebut bahwa mereka adalah pusat sebuah kerajaan serta berasumsi bahwa mereka itu memiliki segalanya. Sutradara Bong juga menambahkan bahwa subtitle itu adalah sebagai penghalang bagi para peminat Amerika. Katanya Amerika mengklaim keberagaman, tapi mengapa mereka jarang sekali menonton film-film luar atau film-film asing hanya karena sebuah subtitle? Kemudian di sini kami membahas bahwa subtitle itu bukanlah menjadi sebuah penghalang. Mengapa? Yang pertama, subtitle itu bukanlah hal yang merusak, karena film tersebut tetap menyediakan audio dari para pemain-pemainnya, sehingga melalui subtitle itu justru para penontonnya lebih memahami alur cerita film serta lebih praktis daripada hanya mendengarkan audio dari film tersebut. Kemudian subtitle ini juga membantu penonton untuk lebih menambah pengetahuan mereka dalam menonton film tersebut. Jadi informasi-informasi itu lebih banyak dikuak lewat subtitle-subtitle ini. Kemudian bentuk-bentuk film bersubtitle ini juga semakin dekat dengan masyarakat, terutama melalui layanan streaming yang sekarang ini jauh semakin berkembang di dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses film-film bersubtitle atau film-film yang bernuansa asing. Nah, gitu teman-teman, kira-kira untuk gambaran isunya. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Untuk isu ini dapat kita lihat dengan teori elektronik kolonialisme. Teori ini merupakan teori yang membahas bagaimana media mampu memengaruhi seseorang dalam berlihat, bertindak, maupun berpikir. Teori ini mengacu atau berfokus pada negara-negara yang sudah mengekspor media massa secara tidak langsung dengan membawa nilai-nilai budaya, ekonomi, maupun agama. Terlebih lagi, teori ini begitu relate dengan kondisi kita saat ini yang mana teknologi informasi atau teknologi komunikasi kita sudah semakin berkembang dan ini memudahkan akses sehingga dia tidak dihalangi oleh jarak yang merupakan bagian dari perkembangan pada globalisasi dunia. Keberhasilan film Parasite melawan hegemoni Hollywood itu dapat dilihat dari teori ini. Keberhasilan Parasite mendunia itu juga dibantu oleh salah satu distributor film, yaitu Neon. Meskipun kapasitas Neon tidak sebesar Disney, Warner Bros, Universal, Paramount, Neon tetap berhasil bersaing dengan global. Ada 3 kunci sukses pemasaran film Parasite. Yang pertama, Tom Quinn selaku bos dari Neon menyadari dengan benar bahwa melawan distributor besar bukanlah hal yang mudah. Apalagi film yang dipasarkan ini merupakan film berbahasa asing. Tetapi Tom memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa karya Bong Joon-ho ini kualitasnya sangat bagus. Sehingga dengan
strategi pemasaran yang tepat ini akan mengguncangkan dunia perfilman internasional. Berangkat dari keyakinan itu, Tom akhirnya mengajak Bong Joon-ho untuk bekerja sama. Bong Joon-ho tertarik bekerja sama dengan Tom karena konsep yang ditawarkan Tom. Tom menawarkan konsep yang mana sebagai distributor, ia tidak lebih fokus pada analisis dan memikat penonton lewat kampanye pemasaran seperti yang biasanya dilakukan oleh distributor lainnya, tapi Tom menempatkan dirinya sebagai penonton. Ketika distributor menempatkan dirinya sebagai penonton, maka dia akan lebih mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan mengetahui hal itu, maka akan lebih mudah untuk memikat atau menarik konsumen untuk bisa menonton film ini. Yang kedua, Neon betul-betul memanfaatkan media internet. Media internet ini digunakan untuk customer engagement. Materi-materi yang diunggah melalui kanal-kanal itu membuat konsumen tertarik. Misalnya lewat Instagram, Neon membuat feeds yang kekinian dan artsy. Konsumen pun betul-betul dibikin penasaran dengan unggahannya yang dalam format puzzle itu. Teman-teman bisa juga melihat hasilnya dari @parasitemovie. Selain Instagram, Neon juga mengunggah trailer filmnya di YouTube. Neon tidak menampilkan spoiler sama sekali. Mereka hanya mengambil potongan gambar yang tidak menjelaskan jalan cerita, sehingga penonton lebih penasaran lagi, ditambah lagi dengan potongan quote-quote dari film yang akhirnya membuat penonton terpikat untuk menonton film ini. Yang ketiga, meskipun Neon merupakan perusahaan yang kecil, tapi mereka terbukti dapat menempatkan film Parasite ini. Walaupun film ini merupakan film berbahasa asing, tapi film ini diyakini akan menjadi film yang besar dan memenangi penghargaan. Ini merupakan 3 kunci pemasaran dari Neon yang akhirnya membuat film Parasite ini mampu berhasil melawan hegemoni Hollywood. Terbukti dengan mereka menang di Oscar. Nah, itu adalah penjelasan yang bisa membuktikan bagaimana Parasite ini mengalahkan hegemoni dari Hollywood. Tidak hanya dari ceritanya yang apik, ceritanya yang terasa personal, tapi dari segi pemasarannya menggunakan media-media masa kini yang dapat mempengaruhi perilaku dan juga tindakan orang-orang untuk menonton film tersebut, khususnya juga untuk penonton dari Amerika Serikat yang katanya masih asing dengan film yang bersubtitle. Tapi buktinya Parasite ini bisa memenangkan banyak penghargaan, khususnya juga memenangkan Best Pictures dari Oscar. Nah, gimana tuh teman-teman? Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye!